Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Indra dan teman-teman sekalian. Saya Iva Raditya Bersedia dengan NIM 187241072. Malam ini akan mempresentasikan sebuah rangkuman jurnal artikel yang berjudul Unintegrated KNN GIS Framework for High Accuracy Spatial Prediction of Shallow Foundation Bearing Capacity in Complex Geological Terrains. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, pertama ada bagian abstrak. Mengapa abstrak ini penting? Karena masalah utama dalam geoteknik adalah sulitnya merediksi kapasitas dukungan tanah secara akurat di daerah dengan geokompleks, serta metode interpolasi konvensional seringkali gagal menangkap perubahan geologi yang mendadak. Riset ini memperkenalkan solusi berupa model KNN yang dioptimalkan divalidasi menggunakan data dari 410 sumur bor. Hasilnya, sebuah sistem pengambilan keputusan 3 tahap yang mampu mengidentifikasi zona resiko karst atau lubang runtuh dan menyediakan peta kapasitas dukungan yang sangat detail. Nah, untuk latar belakang desain geoteknik ini ada pertama kriteria utama fondasi. Desain harus memenuhi aspek ketahanan terhadap kegagalan geser dan batas penurunan settlement yang diizinkan. Lalu, pentingnya parameter. Kapasitas dukung yang diizinkan adalah parameter vital dalam menentukan jenis fondasi teknik. Lalu yang ketiga ada metode lapangan standar, yaitu standar penetration test atau SPT diterima secara luas karena sederhana dan berbiaya rendah untuk desain awal. Kemudian yang terakhir ada tantangannya, yaitu tantangan biaya. Estimasi akurat memerlukan pengambilan sampel kepadatan tinggi yang mahal jika menggunakan formula empiris tradisional. Lalu untuk slide selanjutnya adalah masalah pada metode interpolasi dan tradisional. Nah, yang pertama, pasti ada pertanyaan mengapa kita tidak memakai GIS tradisional saja. Ada dua kendala besar. IDW, inverse distance weighting, sering menghasilkan efek bullseye yang tidak realistis. Kemudian cracking, kesulitan menangani perubahan geologi mendadak atau data non-stasioner. Kondisi ini sangat krusial di wilayah seperti Pokhara yang memiliki variabilitas spasial tajam akibat endapan heterogen dan keberadaan sinkhole. Nah, lalu untuk slide yang selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan KNN? Nah, jawabannya adalah KNN itu memiliki tiga keunggulan utama, yaitu non-parametrik, yaitu tidak bergantung pada asumsi distribusi data tertentu. Kemudian ada fidelity lokal, sangat efektif menangkap transisi tajam antara lapisan tanah tanpa melakukan penghalusan berlebih atau oversmoothing. Nah, yang selanjutnya adalah transparansi. Model ini lebih tahan terhadap overfitting pada dataset ukuran kecil hingga menengah dibandingkan deep learning. Next, untuk tujuan dan inovasi penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan kekuatan prediksi KNN dengan visualisasi spasial GIS. Nah, jadi saya ingin menghasilkan peta selisih yang selaras dengan zona bebatuan dasar dan sinkhole, sekaligus membuktikan bahwa KNN jauh lebih akurat dibandingkan metode IDW maupun ordinary kriging. Nah, ini terus selanjutnya adalah beberapa metode yang digunakan. Nah, untuk yang fase 1 ini, pertama adalah input data. Jadi, pengumpulan data bor, pemrosesan dukungan geoteknik, serta kalkulasi kapasitas dukung. Yang kedua ada pemodelan dan interpolasi, yaitu pelatihan pengujian model KNN serta pembaruan kisi prediksi spasial menggunakan IDW atau Ordinary Kriging sebagai pembanding. Nah, yang fase 3 ada output dan validasi, yaitu analisis komparatif, validasi geologi kuantitatif, serta konversi hasil prediksi menjadi raster GIS. Nah, yang terakhir ada fase 4 kesimpulan, sintesis hasil akhir untuk panduan rekayasa. Nah, ini berikut adalah fase 1, mulai dari fase 1, lalu fase 2 model dan interpolation, fase 3 output dan validasi, kemudian yang terakhir ada kesimpulannya. Nah, ini selanjutnya ada basis data geoteknik, yaitu peta geologis dari jurang Pokhara. Nah, data yang digunakan itu sangat masif, yaitu sekitar 410 log bor dari 112 lokasi di lembah Pokhara, serta saya melakukan koreksi nilai NSPT hingga mencapai nilai N60 dengan mempertimbangkan efisiensi palu hingga panjang batang.
terlihat variabilitas data yang sangat tinggi berkisar 17,5 kPa hingga 628,4 kPa yang menunjukkan betapa heterogennya geologi di sana. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada distribusi data bor. Peta ini menunjukkan sebaran titik bor konsentrasi tertinggi berada di pusat area atau area padat. Sementara wilayah rural lebih rendah karena KNN bekerja berdasarkan prinsip kedekatan proximity distribusi spasial yang representatif ini sangat krusial agar model dapat menangkap variasi tanah lokal secara akurat. Nah, untuk elemen petanya selain lokasi bor, peta ini juga menampilkan batas administrasi kota, pembagian wilayah ward, serta fitur hidrografi seperti Sungai Seti dan Danau Bewa untuk memberikan konteks geografis yang lebih jelas. Nah, yang berikut ini ada hasil perbandingan dari offset dan IDW bearing capacity. Ya, pertama saya akan menjelaskan prinsip kerjanya. Prinsip kerja IDW, estimasi deterministik IDW memperkirakan kapasitas dukung tanah di lokasi yang tidak terstempel menggunakan rata-rata. Kemudian berdasarkan asumsi dasar, prinsip bahwa titik sampel yang lebih dekat memiliki pengaruh atau bobot yang lebih besar. Kemudian untuk parameternya menggunakan pengaturan power sebesar 2 inverse square distance. Untuk karakteristiknya, fenomena bullseye idealnya menghasilkan artefak visual berupa pola lingkaran konsentris di sekitar titik data, terutama di area yang jarang data seperti di timur Danau Bewa. Kemudian eh, evaluasi performa tadi, meskipun IDW lebih unggul dibandingkan Kriging dalam studi ini, akurasinya masih jauh di bawah KNN. R kuadrat akurasi 0,821 menjelaskan 82,1% varian data, MAE tata kesalahan 48,237 kPa, RMSE akar kuadrat kesalahan 93,763 kPa. Kelebihan dan kekurangan untuk proyek, kelebihannya ada efisiensi komputasi yang tinggi dan tidak memerlukan asumsi parametrik yang rumit. Kekurangannya mengalami oversmoothing, penghalusan berlebih di wilayah yang dengan mengambil sampel yang jarang sehingga gagal menangkap transisi geologi yang tajam atau diskondisi ranah yang kritis. Nah, berikut adalah KNN model prediction performanya. Model mencapai kecocokan sempurna dengan nilai R 2 sama dengan 1 dan RMSE sama dengan 0,00 kPa. Ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari seluruh pola data dari 328 sampel dengan sangat presisi. Kemudian untuk tes setnya, pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, 82 sampel, model tetap mempertahankan performa tinggi R kuadrat 0,987 dan RMSE sama dengan 25,35 kPa. Kemudian untuk keseluruhannya, secara total 410 sampel, model menjelaskan 99,7% varian dari kapasitas dukung tanah R kuadrat sama dengan 0,997. Nah, nilai rata-rata kesalahan absolut MAE hanya sebesar 2,77 kPa yang berarti prediksi model sangat mendekati nilai aktual untuk mayoritas data. Akurasi ini jauh melampaui metode tradisional IDW, Kriging dan dengan margin kesalahan yang jauh lebih rendah. Nah, berikut ini ada prediksi menggunakan prediksi peta menggunakan KNN mode. Visualisasi kapasitas dukung peta ini menampilkan nilai kapasitas dukung yang diizinkan sekitar sekian 17 kPa hingga 650. Warna hijau gelap itu menunjukkan area dengan kapasitas dukung yang tinggi yang dominan ditemukan di wilayah timur. Warna merah atau oranye mengidentifikasi zona dengan kapasitas dukung rendah. Kemudian keselarasan geologis, pola spasial yang dihasilkan oleh model KNN sangat selaras dengan fitur geologi yang diketahui dan variasi topografi wilayah tersebut. Serta model berhasil menangkap transisi lebih tajam antara lapisan tanah yang biasanya gagal ditangkap oleh metode interpolasi tradisional. Dan untuk manfaat praktisnya, peta ini berfungsi sebagai alat bantu keputusan bagi perencana kota dan insinyur untuk melakukan penilaian lokasi awal secara cepat dan hemat biaya. Kemudian membantu dalam perencanaan infrastruktur dan pemilihan jenis fondasi yang tepat berdasarkan karakteristik tanah. Nah, untuk kesimpulannya adalah melalui metode KNN pencapaian akurasi yang luar biasa. Kerangka kerja terintegrasi KNN JIS terbukti jauh lebih akurat dibandingkan metode interpolasi tradisional. Serta validasi geologis yang tangguh, penelitian ini berhasil memvalidasi prediksi secara kuantitatif berdasarkan informasi geologi di lembah Pokhara, kemudian kerangka keputusan teknik yang applicable.
Penelitian ini menghasilkan sistem klasifikasi 4 kategori A hingga D untuk memandu praktisi di lapangan. Kemudian manfaat strategis untuk rekonstruksi pintar menjadi standar baru dalam praktik smart construction untuk meningkatkan keandalan desain fondasi di lingkungan yang menantang. Nah, sekian untuk prestasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.